Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi judan sayna wa karumah rasulullah ali sanala sanala Fatimah Zahra sekali jilani wa ghazali wa syafi'an nabi malik hambali nabi rafi jamil fukana hadisin wal qur'an wal mufassirin bi masyarik al-ardi la magharibiha sayna muhajir ahmad isa baqi qadam wa wali wali rasuli wa qur'an ajmain ila arwahi walidina wa atina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimin wa muslimat Allah yaghfir lahum wa yarhamuni darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari anwarihim wa ulumihim barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa biulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun summal qada li saumi zaman summal qada li saumi zaman kafaratan uzma wa ta'ziran liman afsada fi ramadana qauma yaumin wina vitamin wat asimin lisaumi wa yalzamul imsaku ma qada bada mufsida saumin ramadan wa amida wa tarikun niyati lailan fil wujub kaza kaman aftarazan al ghurub au man tasahhara baka al-laili zan wa bana lil kulli khilafu mauman qada ramadana ma'al imkani hatta atahu ramadanun sani ma fihi yalzamul qada lal fidyah huwa lizil agma wa nasiniyah wa aksuhu ibdaru sayhin kabira wala lizi jununin kuhira. Ya, paslon ayhaza paslonnya gitu, ini satu pasal ya menjelaskan tentang masalah kodok ya dan bayar kifaratnya untuk puasa Ramadan nih ya. Sumal kodok di saumid ya zaman ya gitu ya, kemudian kodok ya gitu ya buat orang yang ya gitu lisaumin zaman kafaratan ya itu kodok puasa ya bayar kifarat uzma ya takziron liman dan juga ditakzir liman afsada fi Ramadan bagi orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan sauma yaumin vitamin latin ya itu puasa ya hari ya di hari puasa mereka itu dia waktu Jumat dengan sempurna wa asima li saumi dan dosa juga ya dalam puasanya wa yalzamul imsaku wajib imsak ma'a qada pada mate mesti qada mufsida saumin orang yang merusak puasanya Ramadana amidan sengaja wa tarikun niat dan juga wajib qada orang yang meninggalkan niat di malam hari fil wujubi pada puasa yang wajib kaza kaman aftara begitu juga orang yang berbuka dengan sangka itu udah terbenam matahari au man tasahara atau juga orang yang sahur punya baqa'an laili zanna dia nyangka masih pada malam Pabana maka nyatanya likullin ya bagi seluruhnya khilafuhu ya dan kenyataannya itu berbeda ya. Ya keterangan paslon ayat paslon bi bayani ma tajibu fihil kafaratu wal qada'u
Ya, ini pasal menjelaskan yang wajib dengan dia tuh ya bayar ya kifarat dan bayar kodok. Ya, bayar kifarat juga ya. Kifarat tuh bayar pakai apa beras tuh gitu ya. Wal kodok dan wajib kodok. Wasurutuhu maya jibul kodok pakot syarat-syaratnya apa yang mewajibkan padanya kodok saja. Summa ma'al kodok kemudian ya berserta kodok itu di saumi zamin ya gitu puasa yang tetap tuh kafaratun uzma wa takziran ya itu dengan bayar kifarat yang besar dan juga ditakzir apa tuh takdiban ya itu sebagai didikan liman absada fi ramadana buat orang yang membatalkan merusak puasa di bulan Ramadan wiskanil mim lil wasdi ya gitu ya saumu yaumin ya puasa di satu hari ya artinya satu hari dia merusak puasanya itu dengan jima gitu ya bina vitamin watin yaitu dengan jima yang sempurna ya dibayar mesti bayar kodok ya gitu kaparo dan uzma kaparo yang besar gitu ya buat orang yang merusak puasanya di ya bulan Ramadan tuh ya dengan jima gitu ya. Wafi nusatin dalam suatu nusa kitab menyatakan biwat intamin ya bitarki tanwinin watil lil wazni ya itu biwati ya asimun bil wati dosa dia jimaknya di saumi karena puasa katanya gitu ya yakni artinya annal kafarata bahwa bayar kifarat gitu innama tajibu bi ahadi wa ahada asyara sartan itu dengan 11 syaratnya ya jadi orang itu wajib dibatalin puasa ini dengan jima itu ya gitu nah itu wajib dibayar tuh kafaratnya yaitu dengan 11 syarat al awalu pertama al watiu yang jima wa asara ilaihi biqaulihi tamin watin dengan isyarat pengarang badan dengan jima yang sempurna fa innal ghazaliyya maka sungguhnya Imam Ghazali zakarahu lil ihtiran ya gitu lil ihtiraz anil maudu'i yaitu Imam Ghazali menyebutkan lil ihtiran ya lil ihtiraz ya gitu anil maudu'i yang dijima fa innahu la yalzumuhul kafaratu lil fitri ya li fitrihi biduhu libadil hasafati karena perempuan tuh yang dijima itu enggak bayar kifarat kenapa dia enggak bayar kifarat karena dia ya udah batal puasanya begitu masuk sebagian daripada hasafah ya pak ya pemaluan laki gitu ya jadi kalau jima tuh di siang hari Ramadan itu katanya yang bayar kifarat yang laki aja. Jadi yang perempuan enggak gitu. Kenapa? Karena perempuan itu ya begitu masuk kemaluan kita dia udah batal gitu ya. Jadi dia udah batal puasanya. Nah gitu. Nah kalau kita kan masih ya masih puasa tuh. Nah ya, nah kita tuh bayar kifarat tuh ya, kifarat yang besar tuh yaitu puasa ya 2 bulan ya berturut-turut gitu ya. Nah itu tuh ya. Asani alwatul mufsidu yang kedua jima yang merusak tuh puasa ayakuna min amidin yaitu orang sengaja dijima katanya zakiran disaumi diingat di dalam puasa gitu dijima nah itu bayarnya disaumi muhtarin alimin ya dia kerjain dan dia tahu bitahrimihi dengan keharamannya wa in jahila ujubal kafarati sekalipun dia enggak tahu wajib bayar kifarat ya gitu ya nah gitu ya au jahilin atau dia enggak tahu bitahrimihi dengan keharaman jima di siang Ramadan ghairu ma'zurin yang tidak dimakzur diuzur ya orang jahil ghairu ma'zur ada jahil yang makzur gitu ya nah jahil yang makzur nah itu ya yang enggak punya kesempatan waktu untuk belajar gitu ya itu jahil makzur karena waktunya habis untuk pakai nyari nafkah gitu dari pagi sampai sore ya gitu nggak kalau dia nggak nyari sehari itu lapar dia gitu ya nah itu namanya jahil dia nggak tahu dan itu makzur gitu ya nah tapi kalau yang ghairu makzur yang punya waktu
ya untuk belajar ya dia juga punya apa tuh persiapan untuk maafkan apa semua gitu ya. Nah, tapi dia nggak mau belajar. Nah, itu yang begitu nggak diuzur gitu ya, nggak dimaaf gitu ya ke apa tuh ya, ke nggak tahuannya gitu ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Asalisu yang ketiga ifsadu saumin bila ya. Ya, pala tajibu bi ifsadi sholati awal itikafi. Yang ketiga merusak puasa, maka enggak wajib dengan merusaknya itu sholat atau itikaf gitu ya. Arabiu yang keempat ayub sida sauma nafsihi dia merusak puasa dirinya sendiri. Fala tajibu alal musafiri maka enggak wajib bayar kifarat kodok buat orang yang musafir gitu ya. Karena orang musafir kan boleh enggak puasa gitu ya. Nah, wa nahwihi dan umpamanya iza wati'a imra'atahu fa'ab sada saumuhu apabila dia jima ya, nah istrinya maka rusaklah puasanya gitu ya. Gitu. Al-khamisu yang kelima fi Ramadana yaitu ya pada bulan Ramadan itu. Wa inin paroda bi ru'yati sekalipun dia lihat bulan sendiri gitu. Dia lihat bulan sendiri nih, tapi kan wajib puasa tuh. Nah, dijima yangnya gitu. Habis orang-orang belum pada puasa gitu ya. Nah, itu tetap bayar kifarat gitu ya. Nah, warada biru ya. Au akhbarahu man yusiku bihi atau dia dikasih tahu orang yang dipercaya gitu ya. Nah, ya. Au manik taqada sidquhu atau orang yang diyakini kebenarannya. Nah, dikasih tahu besok ya udah bulan Ramadan gitu ya. Dipercaya tuh orang yang ngomong di nggak puasa ya, dijima gitu ya. Nah, itu bayar kifarat gitu. Asadisu yang keenam bijimain yaitu dengan jima walau liwatan ya sekalipun dengan liwatnya gitu ya. Ah gitu ya. Au ityanu bahimatin atau dia berbuat sama binatang gitu ya. Au mayitin atau orang mati gitu ya. Ya, tetap itu ya batal puasanya wa ilam yanzir sekalipun enggak keluar sperma itu tetap batal puasa ya bayar kifarat gitu. Asabiu yang ketujuh ayakuna asiman bijimaihi. Yang ketujuh yaitu dosa dengan dia jimaknya tuh gitu. Pala kafarat bisima bijimai sobiyin wala jimai musafirin enggak bayar kifarat dengan jimaknya anak kecil atau orang yang musafir ya karena orang musafir boleh nggak puasa jadi dijimak tuh ya. Nah itu nggak bayar kifarat cuman dosa doang gitu. Au maridin orang yang sakit jama'a bini yati tarafus ya dijimat dengan niat untuk rusak. Asaminu yang ke-8 ayakuna ismuhu li ajli saumi faqat. Yang ke-8 dosanya itu karena ya puasanya. Atasiu yang ke-9 ayub sida sauma yaumin yaitu dia merusak puasa hari itu bi ayyastamirra ahlan li saumi sedangkan dia itu tetap orang yang diwajibkan untuk puasa ya baki yatal yaum seluruhnya dia enggak puasa maka dia wajib ya apa bayar ya kodok gitu. Pala kafarat ala man uti'a bila uzrin ya enggak bayar kifarat orang yang wati tanpa uzur summa janna kemudian dia ya gila au mata atau meninggal baki yatal yaum ya sebagian waktunya li annahu bana annahu lam yufsid sauma yaumin bahwa nyatanya dia enggak merusak ya puasa hari itu. Al-asiru yang ke-10 ada musyubhati yaitu tidak ada kesamaran. Pala kafarota ala man zonna ya waktul wati dan enggak bayar kifarat orang yang menyangka waktu dia jima itu waqo alail masih malam disangka masih malam nyatanya udah subuh gitu ya. Lagi hujan habisnya kan gelap hujan gitu ya.
Nah, gitu ya. Kalau auduhuluhu atau udah masuknya tuh malam, padahal masih siang. Ausaka atau diragu fi ahadihima pada keduanya. Baba nanaharon, maka nyatanya masih siang. Au akala nasian atau dia makan karena lupa. Fazona annahu aftara bihi. Dia sangka bahwa dia itu buka. Kita makan nih, kita lupa minum, kita sangka wah aku udah batal nih. Nah, terusin aja makan. Nah, bayar kodok gitu. Nah, kalau dia lupa kan dia terusin. Nah, itu nggak kodok kan? Kan gitu ya. Ay, kita pulang dari mana gitu. Tahu-tahu pulang haus banget nih, ada air gitu. Minum aja, kita lupa. Begitu udah minum, lah kan puasa. Ya enggak terusin, jangan minum lagi. Udah kadang ya. Nah, udah kodangan batal kan jangan minum, biarin dah terusin. Ya, jadi wajib kodok. Ya, kalau enggak dia lupa enggak wajib kodok gitu ya. Nah, gitu. Nasian fazona anahu aftara suma watia amidan. Kemudian dia jima sengaja tuh. Al-hadi asar yang ke-11 kaunul wat'u ya kaunul wat'i yakinan fi Ramadan. Yang dijima itu dia yakin bahwa itu pada bulan Ramadan. Fala kafarata enggak bayar kifarat ala manis tabaha alaihi syahru Ramadan. Buat orang yang nih tasabuh ya kesaruan ya pada bulan Ramadan. Bikairi ya gitu bikairi siamin ya bikairihi pasiamul ya gitu bitaharin maka dengan ya tasabu dengan bulan Ramadan dengan yang lainnya yaitu pasoma ya bitaharin maka dia sengaja puasa aibi ijtihadin wawatin dengan usaha dan jima walam yatabayyan lahul hal dan tidak jelas baginya keadaannya wal kafaratu iktaku raqabatin mu'minatin raqabatun ya gitu iktaku raqabatin mu'minatin wila iwadin wila audin ya salimatin an aibin yakillul bil amali liyaku ma bikifayatihi gitu. Yang dikatakan kifarat di sini yaitu memerdekakan budak gitu ya. Nah, ya yang mukmin ila ya iwadin tanpa ada imbalan salimatin yang selamat min aibin artinya enggak cacat ya yakin lubil amali yang tidak merusak ya untuk kerjaannya kalau cacat kan nggak bisa kerja gitu ya wayakumu wikifayati maka dia menutupi dengan kecukupannya tuh ya jadi kalau yang orang yang jima di Ramadan nah itu ya dia bayar kifaratnya itu merdekakan budak kalau sekarang kan gitu nggak ada ya jadi puasa tuh ya 2 bulan. Nah, fa'in ajaza anil raqabah kalau enggak sanggup tuh merdekakan budak wajaba it'amu sittina miskinan wajaba saumi 2 syahra ini mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut ya enggak boleh batal sehari dari semula gitu biar kata tinggal dikit jugaan ya umpama tinggal 1 hari tinggal 2 hari ya capek nih berhenti dulu nah dari semula lagi nol lagi gitu ya itu orang yang ya hukuman buat orang yang jima di siang hari Ramadan tuh ya 2 bulan berturut bayan qati'u wahidun min huma muddun min ghalibi kutil waladi ya wayan qati'u tatabu bil iftari dan putus yang dikatakan berturut-turut itu dengan dia berbuka walau bi uzrin sekalipun bukanya karena uzur illa nahwi haidin kecuali perempuan yang haid itu. Fa'in ajaza an sawmihima ya kalau dia nggak sanggup tuh untuk puasa wajaba it'amu sittina miskinan wajib kasih makan 60 orang miskin likul liwahidin minhum mudun setiap orang situ 1 mud min ghalibi qutil baladi an mujzi lil fitrati yaitu dari kut makanan pokok di tempat itu katanya yang sah untuk bayar zakat fitrah katanya tuh ya itu ya untuk bayar ya kafaratnya buat orang yang rusak puasanya di ya siang hari Ramadan dengan jima tuh gitu wayal zamul imsak ma qada wajib dia tuh nahan nggak boleh batalin puasa dan juga wajib qada ya luzuman yang wajib buddan musti itu ya nah, wa zahara fi sittati mawadi'ah. Masalah ini ada 6 macam nih, 6 tempat.
Al-awwalu pertama ayakuna mufsidu saumi Ramadan. Pertama orang itu wajib dia qada, enggak bayar kifarat, yaitu ya wajib diimsak tuh ya, nahan ya wajib qada, yaitu yang merusak puasa Ramadannya, yaitu la ghairi lainnya ya kanazrin wa qada'in atau juga dia nazar atau qada dakwa kafaratin atau kifarat hala kaunihi amidan hal keadaannya sengaja dia membatalkan puasa ya ya ta'adda bihi ifsaduhu ya sengaja dia merusak puasanya gitu ya jadi ya kalau kita merusak puasa kita nih gitu artinya kita masih pagi umpama ya kita batalin tuh puasa nah itu nggak boleh itu wajib nahan sampai sore tapi wajib bayar ada wajib kodok nggak bayar kifarat itu ya nah gitu ya karena orang yang merusak puasanya itu dengan makan atau nggak niat itu wajib nahan gitu ya nah gitu ya nah gitu ya tuh ya wajib tuh gitu ya nahan tuh mufsid sampai Ramadan tuh amidan sengaja bitadi bisadihi tuh ya dengan sengaja dia ngerusaknya. Qala Sarqawi kisah berkata Imam Sarqawi lau sariba khamran bil lail kalau orang itu minum bir ya di malam hari faas bahasa iman kemudian pagi-pagi dia puasa pardon ya puasa fardu faqad ta'arada alihi wajibani maka terjadilah pada orang itu dua kewajiban al imsaku wat taqayyu'u yaitu nahan tuh enggak makan ya dan juga wajib muntain itu ya taqayyu muntain tuh wayura ikur mata saumi maka dia menjaga ya kehormatan puasa bima yazhar yang jelas lid ittifaqi ala wujubil imsak karena ya ittifaq ulama wajib menahan tuh ya enggak boleh makan fihi padanya tuh bulan Ramadan wal ikhtilafu bi wujubi taqayyui yang jadi hilaf ulama apakah dia itu wajib memuntahin ya ala soimi kepada orang yang lagi puasa nah kalau dimuntahin berarti jadi batal kan gitu ya amma pinapli adapun pada puasa sunat para yabudu adamu wujubit taqayyui itu enggak jauh pendapat mengatakan enggak wajib untuk dimuntahin wa in jaza sekalipun dibolehkan yaitu muhafazatu ala hurmatil ibadah karena menjaga atas kehormatan ibadat nih gitu intaha wasani ayakuna tarikonia yang kedua wajib imsak nggak boleh makan dia itu nggak niat lailan di malam hari fil wujubi pada puasa yang wajib ya puasa Ramadan puasa nazar gitu ya nah atau kaca kifarat tuh nah dia nggak apa tuh ya nggak niat malam nah siangnya nggak boleh makan itu ya maka dia wajib kodok itu ya nggak boleh makan ada saran gua nggak niat karena itu dosa gitu ya gitu ya nah dan dasaran nggak niat makan aja nggak boleh dosa gitu ya nah tetap dia nggak boleh makan tuh ini ai fil pardi wali taksirihi ya hakikatan ya secara hakikatnya dia itu adalah terledor in ta'ammadat tarku ya tarka au hukman ya gitu kan dia sengaja meninggalkan niat atau secara hukum in lam yata'ammadhu kalau dia enggak sengaja kana nasian seperti dilupa niat gitu diingat ya malam nggak niat nih ya tahunya begitu udah subuh baru ingat ya aku nggak niat malam nah wajib imsak tetap wajib kodok gitu ya karena nggak niat gitu ya nah ya nih yang jadi ada khilaf di sini kita nih Imam Syafi'i kan nah ya kalau Imam Hanafi kan boleh niat apa ya, niat tar udah siang ya gitu udah subuh nggak ingat malam nggak niat nih ya niat aja mikir taklid Imam Hanafi boleh ya Imam Hanafi itu boleh niat udah ya udah subuh udah siang gitu ya nah kalau gitu Imam Syafi'i nggak sah gitu ya kudu malam gitu nah kalau Imam Maliki kan yang dianjurin ya niat sebulan penuh gitu jadi kalau kita lupa gua nggak niat udah ngikut Imam Hanafi kan ya sebulan penuh tuh puasa gitu nah itu ya itu ada keringanan jadi nggak kalau itu jadi nggak wajib nggak wajib kodok ya gitu kalau kita taklid
ya kepada Imam Maliki atau kepada Imam ya Hanafi, nggak wajib kodok gitu. Nah kalau kita pakai ya Imam Syafi'i aja ya berarti wajib kodok gitu. Jadi kalau misalnya subuh berniat, jadi kita ikutin niat itu. Ingat aja. Imam Hanafi itu. Iya. Taklid ya. Iya taklid Imam Hanafi membolehin apa niat di siang hari gitu. Atau kalau kita udah niat itu kita ingat lah dulu awalnya kan udah niat Imam Maliki udah nggak batal ya jangan diterusin minum. Gitu ya. Nah itu ya itu masalah niat. Jadi kalau kita di Imam Syafi'i kaunya kagak sah kalau bukan malam gitu niatnya. Ya. Nah gitu ya najan jalni anna zalika yus'iru bitarkil ihtimam bi amril ibadah. Kayak itu melambangkan mengisyaratkan ya meninggalkan yang penting dalam urusan ibadah. Bahwa dorbu taksir ini adalah bagian daripada teledor. Wajibu alaihil imsak maka orang itu wajib nahan diri nggak boleh makan. Wajibu alaihi ba'da zalika al qada'u fauran maka wajib qada ya segera. Wa in ta'ammada tarkuha kalau dia sengaja meninggalkan niat wa illa fala tapi kalau nggak sengaja nggak ya betul ya nggak segera gitu ya nggak fauran tuh ya kodoknya walahu taklidu tuh di sini boleh kita taklid gitu ya Abi Hanifah ya bayan winaharon boleh dia tuh taklid kepada Imam Hanafi ya itu dia niatnya siang gitu ya karena dia ingat dah siang ya bahwa dia belum niat malam gitu ya. Wasalisu warabiu yang ketiga dan keempat halakaunihima hal keadaan keduanya itu kazalik kazaka ai mislu mazukira fi wujubil qada man aftara bagi orang yang berbuka ya man aftara zonnan ya guruba dia nyangka udah maghrib ya diminum aja makan udah maghrib tuh gelap nah gitu ya nah, lagi mendung hujan ya gitu kan baru 5:30 ya nah gitu kayaknya udah gelap banget nih makan tahu-tahu liatin jam baru 5:30 kan gitu ya disangka udah maghrib tapi belum tuh nah itu ya wajib dia kodok tuh gitu ya ah tulis kurung au man tasahara atau orang yang nyaur ya hala kaunihi ya hal keadaannya baqa olai zonna dia itu disangka masih malam ya dia apa tuh ya dinyaur aja dikata masih malam nih gelap nggak liatin jam itu ya makan aja makan liatin lah udah jam 5 itu orang masih sepi gitu ya nah orang udah bisa bayang kan pada sepi kan iya dibangun orang sepi banget nggak liatin jam gitu makan aja kan nah ya nah dia jam lah ada jam 5 ya bukan 4:30 kan subuh 4:30 kan pamu gitu subuh 4:30 nah dia makan jam 5 ya masih gelap gitu kan nah ya nah yang begitu wajib ya kodok tuh gitu ya karena udah ya nah, udah lewat waktunya udah siang gitu tapi ada pendapat sahabat yang mengatakan boleh tuh kita nyaur habis sembahyang subuh gitu ya, gitu boleh gitu ya ya ada pendapat tuh para sahabat-sahabat zaman Rasulullah tuh banyak yang nyaur habis sembahyang subuh baru nyaur gitu enak ya taklid ya itu dapat sahabat gitu mazhab sahabi gitu ya bismillah subuh baru pada nyaur gitu tuh ada ya nah, pendapat yang sad juga pendapat yang sad juga enggak sad sih ya teman namanya kagak kalau yang tadi kan kita mazhab yang 4 kan yang kuat gitu nah kalau ini kan namanya enggak kuat ya teman ada kalau pengamalan buat kita diri kita sih seturan pamela kita keluarga nih ya gitu begitu kita bangun nyaur udah mau bangun nyaur udah subuh udah kayak jam 5 tadi iya nanti baru bangun jam 5 gimana nih kalau nggak nyaur kan ntar pada nggak kuat anak-anak pada umpama gitu ada anak-anak itu pada yang gitu nggak nyaur dah nyaur aja dah ikut ya ada sahabat yang bolehin tuh gitu Nabi nggak larang waktu itu ya Nabi tahu ada sahabat-sahabat tuh yang nyaurnya habis bayang siang subuh gitu ya nah gitu karena alasan dia tuh ya kan gitu
hatta yatabayyana apa khatul abyadi minal khaitil aswadi. Nah, gitu ya, minal lail itu. Ya, yang kalau dikatakan malam tuh kalau udah bisa dibedain antara benang putih dengan benang hitam gitu. Ya, kalau benang putih kan kelihatan tuh, biar kan gelap. Nah, kalau benang hitam ya kayak kelihatan gitu. Nah, ya, nah ini kalau masih masih jam 5 gitu. Iya, benang kelihatan tuh benang hitam. Ya gitu ya. Nah, yang gitu ya. Nah, ya jadi ya mereka tuh para sahabat pada ya gunain itu. Nabi tahu gitu ya. Nah, Minimal dari azan subuh tuh setengah jam masih masih boleh. ya boleh. Nggak kelihatan. Iya kan nggak kelihatan aja. Ih, jam 5 jam itu kan kalau 4. Main di kampung aja. Iya. Oh, di kampung iya. Enggak, ya kagak pakai apa, enggak pakai lampu begini. Iya. Iya, nah kalau pakai lampu kelihatan. Iya, nggak kayak lampu gitu ya. Oh, pakai lampu sih jam 12 juga malam kelihatan. Benang putih, benang hitam bisa dibedain. Iya, kalau lampu ini nggak kayak lampu, iya gelap gitu. Nah jam 5 juga setengah 6. Iya gelap. Iya, kan matahari belum keluar. Iya, gitu kalau sawat tuh gitu ya. Boleh diamalin buat darurat kali ya. Hah? Diamalin buat darurat. Iya boleh ya buat darurat ya kalau emang kita darurat begitu boleh. Wah kesiangan nih ya yang gitu belum ngopi nyaur udah tadi gitu. Nah ini kalau nggak ngopi nih ya lawannya jadi gak puas nih. Nah ya habis subuh ya duduklah ngopi dulu kan gitu. Itu ya. Hah? Nah kalau ente liwat mau mutar, nah mutar aja sih. Ini sini gitu. Belum nyampe. Ya, itu kan udah suruh mutar itu. Ya nggak paham ntar kata gitu. Ya, itu enak mana aneh. Itu boleh. Hah? Gitu ya. Nah, tuh ya. Itu yang nyaur siang banyak yang gitu sahabatnya jadi khilafiyah gitu ya. Banyak ya dapat ilmu gitu ya. Nah, kalau kita pakai satu mazhab aja begitu memang ya. Jadi kayak Imam Syafi'i udah nggak boleh aja dah ya jaga karena Imam Syafi'i itu ihtiyat ya, lebih hati-hati ya gitu ya. Paling ihtiyat termasuk Imam Syafi'i itu ya. Nah, kalau Imam Hanafi nah itu ada kelonggaran kan gitu ya. Nah gitu Imam Malik ya ada kelonggaran gitu. Nah Imam Syafi'i ya ihtiyat jangan sampai begitu ya. Yang namanya ibadat tuh mesti niat malam. Kalau nggak niat nggak jadi ibadat kan. Itu Imam Syafi'i. Nah kalau Imam Malik kata karena kita di perintahnya puasa sebulanan ya kita niat puasa sebulanan kata Imam Malik. Gitu niat saya nawaitu sauma qadin gitu kan. Kita aku niat puasa sebab bulan Ramadan sebulan penuh. Ya udah emang disuruhnya sebulan, kita sebulan gitu ya. Nah, gitu. Ya jadi Imam Malik tuh kan ringanan jadinya kan. Enggak buat orang yang lupa yang apa tuh. Ada dia jadinya ya atau kita enggak niat lagi udah jadi. Nah, kalau Imam Hanafi ya itu kasih keringanan lagi supaya orang enggak jadi apa tuh enggak batal puasanya, enggak wajib qada. Nah, niat lah ya biar kata siang jadi yang penting jangan sebelum sesudah lohor. Ya, udah lohor udah kedeketan. Gitu. Kalau kita Imam Syafi'i kan kalau puasa sunat boleh. Kan gitu artinya kan kalau puasa sunat tuh kita habis sembahyang subuh tuh belum minum apa-apa dah gitu kan. Ya. Nah, gitu. Nah, udah jam 10 belum ketemu makanan apa dah terusin gitu ya. Nah, gitu boleh Imam Syafi'i. Hah? Nasi goreng udah habis. Puasa. Asik gitu tuh ya. Nah, gitu ya, gitu ya. Naftarat tuh ya buat orang yang membuka ya. Nah, dia jadi boleh tuh taklid iman ini. Nah, begitu juga orang yang lasahara ala kaunihi baqa alaizon disangka masih malam atau gitu ya. Papa anal
ya lilkul maka nyatanya keseluruhannya itu fitrihi wa tasahurihi dalam dia berbuka dan dia nyaurnya ya khilafuhu nyatanya berbeda dah ya artinya dia nyaur dia buka masih sangka masih malam ya di nyaur artinya udah siang dibuka ya dicangka udah malam nyatanya masih siang gitu kama ya qaulan kasiran sebagaimana terjadi sekarang nih banyak artinya bisa babi jahlil ya mikotiyati karena ya dia jahil ya nggak tahu mikotnya artinya tempatnya daerahnya di mana gitu ya karena beda-beda tempat nanti beda waktu kan nah gitu ya nah gitu kan ya kan kita beda apa tuh ya sama kayak kita di Surabaya sama Jakarta nah, itu kan bedanya 22 menit kan gitu ya nah ya jadi karena kita nggak tahu kita samain aja bahwa udah di apa tuh Surabaya udah azan tuh kita azan minum aja kan udah sama padahal beda waktunya gitu ya atau juga kalau kita buat di Cirebon nah Cirebon sama Jakarta kan 6 menit 5 menit ya bedanya tuh di Cirebon udah ya udah azan dah itu ya nah, kita buka aja dah gitu ya nah gitu ya itu kalau ya terjak jauh tapi kalau sebenarnya sedikit sih 2-3 menit ya nggak jadi masalah gitu ya gitu ya gitu ya kama yaku kasiran bisa babi jahlil mikati ya qala Syarqawi berkata kan ini oleh Imam Syarqawi wazalika li annahu muktirun yang demikian itu dianggap dia itu lalai imma hakikatan ya in kana bi ghairi ijtihadin ada kalanya itu ya ya terledornya karena secara hakiki karena dia enggak ijtihad wa imma hukman ada kalanya terledornya secara hukum in kana bi ijtihadin ditaksirihi kalau dengan ijtihad itu dia termasuk dia apa ya termasuk orang yang lalai itu ya bisa babi ya itu dengan sebabnya wal khamisu yang kelima min yaumin salasina li Sya'bana istabana yaitu di hari 30 bulan Sya'ban yang jelas bi bana wa zahara yaitu jelas dan nyata lahu baginya bi annal yauma za allazi zanna yang dia sangka itu annahu akhiru Sya'ban dikatakan bahwa disangka bahwa ini adalah hari terakhir bulan Sya'ban annahu al-awwalu min Ramadan bahwa sudah masuk bulan Ramadan li annahu kana yalzamuhu shaum maka dia itu wajib puasa katanya walau ala haqiqatil hali sekalipun dalam hakikat keadaan fa innahu lau sabata qabla nahwi aklihim kalau dia menetapkan sebelum seumpama ya makannya dia nudibalahu niyatu shaumi maka disunatkan dia itu niat puasa bihilafil musafiri beda si musafir iza qadima ba'dal iftari apabila didatang sesudah ya berbuka li'annahu yubahu lahu al-aqlu karena orang yang musafir itu boleh makan ma'al ilmi serta dia tahu bi'annahu min Ramadan bahwa ini bulan Ramadan dia boleh makan karena dia musafir dikasih rukhsah keringanan gitu ya nah qalahu Ramli ya mengatakan ini oleh Imam Ramli katanya gitu. Wasa disu dan yang keenam ya man lada wudu'uhu qad sabaqa yaitu orang yang lagi wudu ya ketelan tuh air ya keumurannya itu ya kita lagi wudu terus air kumur kita kumur kukus telan dak kayak ya bukan sengaja kita telan ketelan lagi masukin gitu ya nah gitu ya sawako ma'ul mubalaghati ya air mubalaghah ya gitu min kamad madati seperti kumurnya ai mislu madmadah yaitu seperti madmadah wa udkhilatil kaf lil istinsaki ya dimasukin kaf di sini kamad marah yaitu masuk bagian daripada memasukin air ke hidung istinsak Faya lazamuhul imsaku maka orang itu wajib nahan diri nggak boleh makan wal kodok dan juga kodok
Kenapa ditaksirihi bidzalika? Karena ledernya dia itu lalainya yang seperti itu. Karena dia nggak boleh kalau kita lagi puasa berkumur tuh banget gitu ya. Nah, masukin air ke hidung gitu juga. Jadi kamu pok gitu. Nah kan jadi masuk ya nggak boleh kalau lagi puasa tuh siang kan gitu ya masukin air ke hidung gitu juga. Nah sekarang dia kerjain begitu. Nah masuk tuh air ya apalagi pakai gini kok nah, enak udah. Iya, langsung ya. Nah gitu, nah yang gitu ya. Nah, berarti dia wajib imsak, wajib nahan dan juga wajib kodok gitu ya. Nah, karena masuk air sengaja dia kan kalau puasa itu ya siang hari kita nggak boleh mubalaghah. Artinya ya bersangatan tuh dalam ya berkumur masukin air ke hidung gitu supaya jangan batal gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa. Bayar jamun imsak wal qada ditaksirihi karena itu dianggap dia ledor zalika. Wala yajibul imsak bi sabiyin balagha ya au majnunin apakah nggak wajib ninahan ya nggak makan bagi anak yang sampai umur dewasanya ya jadi dari pagi ya dia belum sampai umurnya tuh ya nah begitu lohor ya sampai umurnya 15 tahun nah kan berarti udah balik tuh. Nah, dia tuh nggak wajib ya imsak nahan ya gitu ya dalam tuh karena baru sampai baliknya di awalnya tuh di masih anak-anak gitu ya gitu ya. Sawiyin balaga au majnunin apakah atau orang gila dia sembuh tuh sakitnya. Au kafirin aslama atau orang kafir yang masuk Islam ya orang kafir masuk Islam kan dari pagi dia nggak dimakan di ngapa lohor dia pengen masuk Islam nah ucapin syahadat nah kan jadi nah ya apakah mesti nahan dia tuh enggak dia boleh dah tuh ya karena baru masuk gitu ya karena dari paginya belum jadi orang muslim ya gitu ya pasnya nah ya aslama au musafirun ya au musafir ya gitu ya au musafirin au maridin zala uzruhuma ya orang musafir dan orang yang sakit udah hilang uzurnya gitu ya nah ya ba'dal fitri sesudah dia berbuka bal yusannu bahkan disunatkan iya nahan izla taksira minhum karena mereka itu nggak dianggap lalai. Wala yajibu ala sawi al qada'u nggak wajib bagi anak kecil itu untuk mengkodok puasanya gitu. Amma lau balagha iman adapun kalau dia udah balik kemudian dipuasa faya jibu itmamuhu maka wajib dia sempurnain. Ya, kalau dibalik ya dalam keadaan ya gitu ya. Nah, puasa. Jadi sih sebelumnya apa tuh? Ya, sebelum dibalik kan gitu dipuasa dah tuh. Ya, kan gitu ya. Nah, dari malam gitu. Nah, begitu lohor sampai umurnya balik. Nah, itu terusin gitu. Jangan makan. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Walaga iman faya jibu itmamuhu bila qada'in aidan. Li sayru rotihi karena kejadiannya tuh. Min ahli wujubin ya yaitu orang yang udah menjadi wajib puasa fi asna'il ibadah dalam tengah-tengah ibadat. Fa'us bihama lau dakhala fi sawmi tatawuin maka disamakan masalah ini kalau dia masuk di dalam puasa yang sunat. Summa nazara kemudian dinazar nazara itmamuhu maka dinazar untuk menyempurnakan Faliza oleh karena itu lau jama'a ba'da bulughihi lazimahul kafarah. Kalau dijima sesudah baliknya maka wajib bayar kifarat gitu. Wa kadzal musafiru awil maridu. Begitu juga orang yang musafir dan sakit idza zala uzruhuma apabila hilang ya uzur keduanya. Yang musafir sudah sampai tempat, yang apa tuh yang sakit dah baik. So imaini keduanya itu puasa faya jibul itmamu alaihima maka wajib sempurnakan pada keduanya kasobi ya seperti anak kecil lisih hati saumihima karena sah puasa keduanya sumal mumsiku kemudian menahan laisa fi saumin ya yang bukan dalam keadaan puasa in usiba alaihi min jihatin ya sekalipun dia diberi pahala dari satu sisi annahu qoma biwajibin yaitu dia melaksanakan kewajiban kutiba bihi yang diperintahkan la min jihati saumi bukan dari sisi puasa
Walau iltaqa wa mahzuran, kalau dia itu berbuat suatu larangan, kal jima seperti jima, wala say'a alaihi, maka enggak ada kewajiban bagi orang itu siwal ismi selain daripada dosa. Aila kafarata alaihi, artinya enggak ada kifarat baginya. Walau iltaqa wa mahrukan, kalau dia melaksanakan suatu kerjaan yang dimakruhkan, kasiwakin, seperti bersiwak ba'da zawal, sesudah gelincir, wa mubalaghatu madmadatin, dan mubalaghah dalam berkumur kuriha, maka itu dimakruhkan gitu. Fi haqqihi zaka kasaim, pada hak yang situ seperti orang yang puasa diwajib nahan. Wal farqu bainahu la yakunu fi saumin syar'in, yang perbedaan antaranya itu tidaklah terjadi pada puasa syar'i, ya, puasa yang diwajibin, wa baina faqidit tahuraini, dan antara orang yang enggak pada kedapatan dua alat suci, yakunu fi sholatin syar'iyatin, maka jadilah dia itu dalam salat syar'i, annal ma'qud guna ruknun, ya, bahwa yang tidak ada di sini termasuk rukun, wa hunaka syartun, sedangkan di sana merupakan syarat itu, ya. Nah itu ya buat orang yang ya sholatnya faqidut tahurain gitu, ya, karena nggak ada syarat tuh, nggak ada dua alat untuk suci itu, ya. Nah inilah ya masalah-masalah untuk ya kodok dan ya kifarat. Jadi yang bayar kifarat itu kalau dia jima di siang hari itu, ya, yang lainnya enggak tuh gitu, ya, wajib kodok aja. So sini ya, paslon fima yufsidut sawi akami gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa tamannafa bi ulum bidaraini amin. Qala halaman 109 gitu ya. Babu fadlil jumu'ati gitu ya. Ini bab ya menyatakan keutamaan hari Jumat itu ya. Gitu hari Jumat ya itu ya. Qala al-faqihu Abu Lis As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad qala haddatsana Faris bin Mardaweh, ya, qala haddatsana Muhammad bin Fadal qala haddatsana Husain bin Ali, ya, Al-Ju'fi, ya, an Abdurrahman bin Zaid an Abi, ya, As'as, ya, As-Sun'ani an Aus bin Aus qala, ya, berkata si Aus nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, ya, gitu, inna afdala ayyamikum yaumal jumu'ati, gitu. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling mulia hari kamu yaitu hari Jumat. Jadi hari yang paling mulia itu hari Jumat, itu kata Nabi, gitu ya. Nah, kenapa fihi khuliqa Adamu? Karena pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam, gitu ya, hari Jumat tuh, ya. Nah, wa fihi qabdu, ya, ya, wa fihi, ya, kubida wa fihin nuqatu wa fihil so'atu, ya, so'atu, ya, gitu, fa'ak kesaru fiha alayya minas sholati, karena pada hari Jumat itu juga Allah ciptakan Nabi Adam padanya, dan pada hari Jumat Nabi Adam ya, meninggalnya tuh hari Jumat,
ya wa fihi nuqatu, dan di hari Jumat itu ditiup sangkakala tuh ya, akhir daripada dunia tuh hancur gitu ya. Wa fihi zaqatu, dan pada hari Jumat itu terjadi suatu ya, ya perbuatan tuh yang membawa ya sof'ah ya, jadi suatu yang ya membuat orang jadi pingsan takut gitu ya. Ada hari Jumat tuh ya, nanti di akhir zaman tuh. Nah, Nabi apa tuh pesan? Faksiru fihi, perbanyaklah kamu pada hari Jumat nih ya. Faksiru fihi alayya, banyakin tuh kepada saya pada hari Jumat minas sholati, yaitu selawat ya. Nabi suruh banyakin selawat kepada saya pada hari Jumat gitu ya. Gitu. Fa inna salatikum ma'rudatun, maka sesungguhnya selawat kamu itu disodorin alayya kepada saya. Ya, kita baca selawat tuh di hari Jumat. Nah, selawat kita tuh dibawa malaikat ya, sodorin tuh gitu ya kepada Nabi gitu ya. Ya ma'rudatun tuh gitu ya alayya. Lalu mereka bilang ya Rasulullah, Rasulullah, wa kaifa tu'radu ya salatuna alaika ya Rasulullah, bagaimana selawat kami itu disodorin kepada kamu, wa qad bulita, sungguhnya engkau udah hancur gitu ya. Qala, kata Nabi, atakuluna, bukankah ya atau tidakkah kamu katakan qad ya bulitu ya, sungguhnya saya ini udah hancur. Innallaha ta'ala harrama 'alal ardi, sungguhnya Allah haramin kepada tanah antakula ajsadal anbiya, untuk makan ya, nah, ya jasadnya para nabi gitu ya, alaihimus sholatu wassalam ya. Jadi jasadnya para anbiya itu enggak hancur, enggak dimakan tanah gitu, si utuh gitu ya. Itu jasad para anbiya, para aulia, para syuhada tuh. Nah, itu semua jasadnya tuh yang begitu tuh tetap masih gitu ya, enggak berubah ya. Jadi dari mati tuh di apa tuh ya, dikuburin. Nah, itu enggak hancur gitu. Itu jasad para anbiya, aulia, dan ya syuhada tuh gitu. Allah pelihara karena Allah haramin, Allah enggak kasih tanah untuk makan jasad itu ya. Jasadnya para aulia itu banyak pada masih utuh gitu, biar kata udah ratusan tahun ya. Nah begitu tuh ya, masih ada utuh gitu ya, itu jasad ya para aulia. Hampir lagi anbiya, para nabi-nabi yang lebih tinggi derajatnya gitu ya. Jadi jangan kamu sangka ya bahwa jasad para nabi itu hancur kayak jasad kita gitu ya. Nah, kagak gitu, Nabi kata Allah haramin tuh ya kepada tanah untuk memakan jasadnya para anbiya gitu ya. Hanya kita di hari Jumat tuh disuruh banyakin baca salawat gitu, karena salawat kita tuh disodorin kepada Nabi itu. Waruya fi khabarin akhar anahu qala, diriwayatkan dari hadis yang lain bahwasanya ia katakan kaifa turaddu alaina salam ya, bagaimana ya Rasulullah kamu menjawab salam kami, wa qad ramamta, sungguhnya kamu udah hancur ya gitu ya. Nah gitu ya. Faqala, kata Nabi, innallaha ta'ala harrama 'alal ardi, sungguhnya Allah haramin kepada tanah antakula ajsadal anbiya, untuk memakan jasadnya para nabi. Wa ma min ahadin, tidaklah seorang yusallimu alayya, dia beri salam kepada saya, illa raddallahu ala ruhi, kecuali Allah kembalikan ruh saya, hatta arudda alaihi salam, sehingga saya jawab salam itu ya. Jadi kalau kita beri salam, nah itu Nabi jawab tuh gitu ya. Nah gitu tuh ya. Nah itu bukannya maksudnya dikembalikan ruhnya tuh, artinya Allah kasih kepada Nabi itu kemampuan ya untuk menjawab, bukannya ruhnya ya. Nah, Nabi itu ya bisa badannya kagak gitu, tetap gitu kalau Nabi. Nah kalau kita kan ruh kita sama badan kita bisa itu ya, orang biasa tuh ya.
Nah, jadi kalau kita mati nanti roh kita sama jasad kita gitu ya. Nah, itu enggak nyatu gitu. Hanya kalau orang mati itu ya, nah, kalau dia yang tukang mandiin aja kan dia disuruh ya, cuman nggak dengar suruh pelan-pelan gitu ya, gosok-gosokinnya ya, bolak-baliknya suruh pelan-pelan tuh itu ruhnya hilang gitu. Tukang mandiin ya pelan-pelan tuh gosokin saya ya, bolak-balikin saya pelan-pelan karena apa? Saya masih merasa sakit ya atas dicabutnya roh gitu ya, gitu. Jadi roh masih berasa tuh sakit gitu ya, gitu ya. Hanya disuruh kita ya pelan-pelan tuh dalam ya mandiin mayit gitu ya, jangan rusak gitu ya. Karena orang habis dicabut roh ini tuh masih sakit ya. Bahkan sampai ada riwayat katanya Nabi Sis aja tuh ya, anaknya Nabi Adam Sis itu. Nah itu dia itu merasa sakit tuh waktu dibangunin oleh Nabi Isa ya, karena Nabi Isa kan dia bisa ngidupin orang yang mati, hanya kaumnya minta ya hidupin. Nah ada yang baru mati kayak apa baru tuh ya gitu, nah dihidupin hidup dikata ya itu sih masih kelenger gitu. Iya masih dihidupin itu masih kelengar, dia belum mati kan gitu. Yang udah sehari udah seminggu gitu ya dikata tuh masih gitu ya, nggak percaya dia. Nah akhirnya yang lama setahun dihidupin gitu, terus sampai akhirnya diminta ya Nabi Isa kata coba sekarang tunjukin ya mayit yang mana tuh, kuburan yang mana yang udah paling lama nah gitu ya. Nah akhirnya mereka minta kuburan Nabi Allah Sis anak Nabi Adam. Nabi Isa nggak tahu di mana. Nah dia tuh yang tahu tuh kaumnya gitu ya. Dia bilang di mana, ayo anterin. Nah dianterin tuh ya, begitu dianterin ya Nabi Isa ya, nah minta doa sama Allah supaya Nabi Sis dihidupin gitu ya. Nah ya Nabi panggil tuh Nabi Sis itu. Nah begitu dipanggil ya dikeluar tuh dari kuburannya sambil buangin apa tuh ya abu dari mukanya. Nah ya, nah itu kan tuh hidupin tuh, hidup kaumnya lihat ya bahwa Nabi Sis itu hidup ya, ajak ngomong sama Nabi Isa ya ngomong gitu. Tapi memang dasar orang nggak mau percaya ya tetap aja gitu ya. Iya, tetap aja nggak percaya gitu. Nah, akhirnya kan Nabi Isa ya Sis, Nabi Sis itu apa yang kamu rasain udah ribuan tahun, ya dari Nabi Adam kan Nabi Isa kan dari ribuan tahun tuh, ya apa yang kamu masih rasain sekarang gitu ya, kamu mati. Kata Nabi Sis tuh yang saya rasain itu adalah rasa sakitnya tuh dicabut tuh sampai sekarang masih berasa gitu tuh ya. Kenapa sakit cabutnya tuh sakit gitu ya. Ini orang dikatakan sakaratul maut itu ya, merasakan rasa sakitnya mati. Ini kita diajari Nabi Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut itu doa kan itu ya Allah ringanin buat kami untuk rasanya sakit tuh gimana sakitnya mati dicabut roh gitu ya. Itu kan dicabut roh kan dari kaki tuh tarik gitu, hanya nggak ditarik sekaligus, pelan-pelan tuh malaikat ya, tarik pelan berhenti tarik lagi berhenti tarik lagi terus sampai itu sampai ya tenggorokan sini, nah baru habis gitu ya. Oh ya itu orang yang matinya dia selalu bilang tuh ya pelan-pelan apa gitu ya, kita nggak boleh sakitin tuh si mayit kan. Kan yang Nabi kata yuk zil mayit kayu zil hayyi ya, nyakitin orang yang mati sama juga nyakitin ya waktu hidupnya ya itu kan ya, waktu hidupnya kita sakitin ya dia udah mati badannya kita tampar-tamparin aja ya kan gitu ya. Nah itu dia kesakitan sama waktu hidupnya ya, ya kita gebukin kita tamparin gitu ya. Nah sama tuh gitu sakit, hanya juga kita katain juga kita jelekin sakit juga kan gitu. Nah sama waktu dia hidup gitu ya, kita bilang lu nggak sembahyang gitu ya, dikesel kan iya masih hidup. Nah udah mati kita bilang nggak sembahyang gitu ya, iya kita nggak dengar dia juga kesel kata ini mayit nggak sembahyang ya. Nah ya 1000 ya waktu itu ya. Hah? Ya wis dipudiain
Kan dia ini kan 1000 liter. Ini 1000 liter. Masuk ikhtiar. Hah? Bukannya ikhtiar itu nyakitin. Ya. Kalau ikhtiar kan kita tahu kan gitu. Nah ini orang bukannya punya kita. Gitu. Ya orang gitu. Masa kita sangka jadinya suudzon. Ya gitu. Ya, kita sangka nih teman kita nggak sembahyang harga 1000 waktu. Ya, 1000 waktu berapa tahun? Ya. Kan gitu. Kalau cara udah sembahyang masih gituan nih. Kalau puasa, nggak puasa, juga ya 1000 hari. Oh, cuma 30. Nah iya kan setahun 30 hari. Ya setahun. Nah kalau 10 tahun, ya baru 300. 300 tahun 10 tahun. Iya. Nah kalau 1000 udah 30 tahun. Iya 30 tahun kagak. Masa umurnya 50. Nanti potong ya. Dipotong baliknya 15. Ya, berarti dia cuma 5 ya. Kalau dia hidup dijitak gitu. Ya, gitu ya. Dijitak gitu. Enak aja lo bilang gitu. Lo ngaku temen sama gua, tapi lo kata gua enggak. Ya, enggak puasa gitu. Asal dia. Itu. Ya jangan. Ya, kita udah kebiasaan gitu kan. Apalagi kayak dorong-dorong. Itu udah 1000 dorong sono. Ale. Udah 1000 dah tuh kan udah 1000 nih. Ini beras 1000. Buat apa? Buat kodoknya salat dan puasa. Puasanya udah 1000 ya, 1000 hari. Tuh ya udah 30 tahun kagak puasa tuh orang. Ya gitu kan. Ya sekali nih. Nah terus dorong di sono. Nah, tambahin lagi 30 tahun lagi, 60. Ya 60 tahun balik lagi. Disonoin gitu. Nah 30 tahun lagi 90 tahun nggak puasa-puasa. Nah, umurnya cuma 50. Ya gitu. Ya, gitu. Jangan kan gitu. Nah kalau sembahyang sih kali gitu sehari 5 kan gitu. Setahun berapa tuh dikali 5 kan gitu. Ya. Oh, sebulan aja 30 ya kali 5 udah 150. Nah iya, nah 10 bulan udah 1500 kan gitu. Ya kalau sholat sih bisa dah tuh kebayar ya setahun kan gitu ya setahun. Nah kalau puasa gitu ya. Nah, ya. Nah itu ya. Nah itu. Ya niatnya sedekah aja fidyah ya kita niat nih beli beras ya buat dia buat kodok ya puasa dan ya sholatnya si mayit ini udah gitu ya jangan disebutin nih berapa hari udah gitu aja kalau gitu kan jadi kita nggak suudzon langsung mayit gitu umpama lebih nyarin jadi apa tuh ya jadi sedekah kan gitu ya. Ya kan ada juga yang nggak pernah ninggal sholat nggak ninggal puasa dibudiain juga. Iya seharusnya kan yang nggak ninggal sholat nggak ninggal puasa kan nggak bisa di apa ya nggak bisa di apa tuh budiain. Ya kenapa dia udah gitu sedekah aja dah kalau begitu gitu ya kita kan masih penasaran kalau kagak dibudiain dikata ya, gitu ya nah, padahal ya karena dia orang kaya banyak duitnya nggak dibudiain gitu ya. Nah dikatain itu ya nah itu ya jadi ya Allah ya kembalikan tuh yusallimu gitu ya nah gitu ya faqad aramta gitu ya gitu ya qala innallaha ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadil anbiya ya wa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya alayya ruhi hatta ya aruddu alaihi salam gitu sehingga saya jawab tuh salam gitu nah itulah ya jadi kalau kita ngucapin salam nah itu Nabi nanti jawab salam kita ya kita berselawat selawat kita disampaikan oleh malaikat tuh ya kepada Nabi gitu ya nah habis itu ya nah waqala al-faqih gitu ya qala al-faqih ya radhiyallahu tanggal 9 nih bulan Sri Maulid ya W.O. Sani hari ya wafatnya Kiai Sapi Hazami ya jadi besok malam kita baca
Yasin, tahlil gitu ya. Ternyata benar-benar mudah ya. Nah, enggak sekarang ya, padahal sekarang nih tanggal 9 ya, besok dah ya malam Rebu ya. Ya kita apa ya, kita baca Yasin, kita arwah ya buat ke Sapi Azami gitu ya. Pas dia besok ya tanggal itu.